Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di podcast Paskalibah, program asik siniar kenali perubahan bersama saya Reni Agustini yang akan menjadi host pada episode kali ini. Baik kawan cerita, kali ini kita kedatangan tamu dari Universitas Sumatera Utara. Ada Bapak Dr. Open Darnius MSc selaku Ketua Program Studi D3 Statistik Universitas Sumatera Utara. Halo Bapak Open. Halo Ibu Rini. Selamat datang Pak di BPS Provinsi Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih juga Pak udah berkenan hadir dan menjadi tamu di podcast Paskalibah kali ini Pak. Oke Pak, seperti yang kita ketahui, kerjasama antara BPS dan USU ini ternyata sudah terjalin lama ya Pak. Betul. Jadi tepat tanggal 3 Maret tahun 2020 sebelum pandemi COVID, Pak, USU dan BPS Sumut menandatangani MOU, Pak, kesepakatan saya ada di situ. Iya, pada saat itu Rektor USU masih Pak Profesor Dr. Runtung ya, Pak, ya. Dan Kepala BPS Provinsi Sumut pada saat itu Pak Syekh Suhaimi. Nah, pada tanggal 14 Maret 2023 yang lalu, BPS Sumut melakukan kesepakatan lagi untuk memperpanjang dan menyempurnakan MOU tadi Pak, terkait kerjasama ini gitu ya Pak, dan ditandatangani oleh Rektor USU yang sekarang Bapak Murianto Amin ya Pak. Betul. Dan Kepala BPS Provinsi Bapak Nurul Hasanuddin. Nah, menurut Bapak, bagaimana hubungan kelembagaan atau kolaborasi antara BPS Provinsi Sumatera Utara dengan USU ataupun dengan Prodi Statistik D3 USU, Pak? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan hubungan kerjasama yang dibangun oleh Universitas Sumatera Utara dengan BPS, saya secara khusus dari program studi D3 Statistika itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kami, karena program diploma statistika bisa paling tidak memberikan atau menyuruh mahasiswanya untuk bisa melakukan magang atau PKL ataupun barangkali seperti yang sekarang ini, kira-kira ini tahun kedua BPS sudah memindahkan pojok statistika ke perpustakaan, dan kami sebagai Prodi D3 Statistika memfasilitasi mahasiswa sebagai agen-agen statistika untuk bisa membantu BPS di pojok statistik di sana. Jadi saya pikir ini sebuah fasilitas ya yang baik bagi mahasiswa kami khususnya untuk bisa lebih mempelajari lebih dalam bagaimana kebermaknaan atau terapan dari statistika itu sendiri yang secara teoritis selama ini dipelajari di bangku kuliah. Itu kira-kira Ibu. Oke Pak. Baik, kalau cerita tadi kita udah tahu ya hubungan kelembagaan dan kolaborasi antara BPS Sumut dengan USU gitu. Dan tentunya mahasiswa dan dosen-dosen di USU juga banyak memanfaatkan data dari BPS ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang manfaat dari kolaborasi tadi terhadap sivitas akademisi dari Universitas Sumatera Utara, baik mahasiswa maupun dosennya Pak? Artinya terkait dengan produk BPS ini manfaatnya. Benar Pak. Ya baik, saya pikir banyak dosen-dosen yang sudah menggunakan data-data yang ada di BPS untuk keperluan riset atau penelitian mereka. Saya sendiri punya mahasiswa S2 ketika saya sebagai pembimbing, Pak Wesley Tambunan barangkali ingat ya. Jadi
Bapak itu mengambil data di sini untuk kami olah. Jadi dia kebetulan saya sebagai dosen pembimbing tesisnya kemarin. Jadi data yang dia ambil dan diolah dan kami publikasi seperti itu. Nah, saya sendiri juga sering juga mengarahkan mahasiswa di dalam tugas-tugas tugas-tugas kuliah terkait dengan data-data yang ada di BPPS. Itulah saya sarankan data untuk menyelesaikan proyek yang saya berikan, gitu, supaya antara teori yang saya ajarkan terkait dengan pengolahan dan komputasi statistika ini tidak lagi secara manual harus mereka ambil, cukup mengambil data yang ada di statistik. Jadi sangat katakanlah bermanfaat sekali data-data yang disediakan ini untuk memudahkan kami sebagai dosen, bisa mengarahkan mahasiswa. Tidak repot lagi mengambil data, kami hanya pengolahannya, gitu kira-kira. Saya pikir demikian. Jadi itu ya Pak, tadi manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa maupun dosen tadi di Universitas Sumatera Utara. Tadi Pak Open juga udah menyampaikan gitu ya, bahwa pojok statistik ini pada tahun 2021 sebenarnya sudah ada di Fakultas Ekonomi ya kan Pak? Iya betul. Kemudian kita lanjutkan pojok statistik ini dipindahkan ke perpustakaan ya Pak, dengan harapan lingkup mahasiswa yang berkunjung juga tidak hanya terpaku di mahasiswa ekonomi saja gitu, jadi semua mahasiswa jurusan mahasiswa apapun bisa berkonsultasi lah di pojok statistik itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Open tentang pojok statistik Pak? Baik, jadi memang seperti yang Bu Reni katakan tadi, di awal pojok statistika ini ditempatkan di Fakultas Ekonomi, FIB ya. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tetapi saya kurang tahu bagaimana teknis pelaksanaan di sana, mungkin karena COVID ya. Iya, benar. Karena COVID barangkali jadi sempat vakum Pak pada lebih saat vakum itu. Sehingga Pak Dhani menghubungi saya. Bagaimana kalau kita pindahkan ke perpustakaan, karena beliau sudah menghubungi pihak perpustakaan dan memang menyediakan. Ya, saya katakan dengan senang hati, karena memang dulu pun saya pernah komplain sama Pak Kepala BPS sebelumnya. Yang sekarang yang dari Aceh ya? Iya, Pak Syekh Suhaimi. Pak, kok bisa orang ekonomi? Padahal kami ada. Oh iya Pak, duluan kemarin dia. Jadi kami sangat senang sekali itu bisa kembali ke kami lah statistika untuk mengelola, dan ini sesi kedua sudah mahasiswa kami sebagai agen statistika tahun 2023 dan 2024. Ya kan? Nah, terkait dengan bagaimana kira-kira pelayanan di sana, ya saya sesekali ke sana juga berkunjung untuk melihat bagaimana keadaan mahasiswa. Saya pikir begini, ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak, karena kalau menurut prediksi saya, belum ada sekitar 60% mahasiswa itu tahu bahwa ada pojok statistik di Universitas Sumatera Utara. Jadi untuk tahun ini program kami dari agen statistika yang sudah saya koordinasikan dengan Bapak Joseph sebagai sekretaris prodi, supaya dibuatkan program berupa sosialisasi keberadaan pojok statistika beserta data-data yang ada di sana yang bisa dimanfaatkan oleh katakanlah mahasiswa. Itu dulu target utama kita kan. Kalau boleh nantinya kepada dosennya juga. Ya, jadi kepada mahasiswa kita sosialisasikan ke setiap fakultas. Nah, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Dhani dan Pak Rahmat. Katanya bagaimana kalau
kita kumpulkan sekali waktu nanti, diundang beberapa fakultas ya untuk mensesuaikan itu. Nah, itu pun sebuah gagasan yang baik saya pikir untuk lebih mempercepat sosialisasi keberadaan pojok statistika itu, supaya mahasiswa yang memang banyak membutuhkan data-data, yang dalam hal ini mereka hampir kalau datang ke BPS ya kan akan memakan waktu ya. Kadang-kala mereka pun belum tahu lagi di mana kantor BPS. Benar. Ini sudah ada di USU itu sendiri gitu. Nah, saya pikir itu manfaatnya bagi mahasiswa. Jadi perlu ya sosialisasi lebih banyak supaya keberadaan pojok statistika ini lebih bermanfaat, baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen. Saya pikir itu, Ibu. Jadi itu ya kawan cerita tadi, manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa tadi dari pojok statistik ya Pak. Itu manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Jadi nggak perlu mahasiswa jauh-jauh nih datang ke kantor BPS gitu ya. Di perpusnya sendiri sudah ada gitu layanan konsultasi data statistik gitu ya Pak. Maupun dosen-dosen juga yang mau riset tadi ya Pak, bisa mengambil data-data dari BPS. Kalau mungkin ada yang perlu dikonsultasikan, bisa juga di pojok statistik tadi. Gitu. Nah, pertanyaan penutup nih Pak. Ya, dari kolaborasi USU dan BPS ini apa saja hal-hal yang belum tercapai dan apa harapan ke depan untuk kolaborasi antara BPS dan USU ini? Ya, harapan kalau ditanya banyak ya. Nggak apa-apa Pak, sampaikan aja Pak. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita jalani, dari pihak kami Prodi, Prodi saja dulu, kita batasi dulu ya, Prodi Statistik, D3 Statistika, ya tetaplah welcome untuk menerima mahasiswa kami, pastinya, Pak. Baik untuk PKL ya kan, atau magang gitu ya, atau kadang-kala seperti dulu pernah kami dilibatkan menjadi sahabat sensus sahabat sensus, melibatkan mahasiswa kami untuk bisa bekerja sebagai tenaga sensus gitu ya. Iya. Nah, yang paling penting setelah memang mereka sudah tamat, banyak peminat untuk bekerja di BPS ini. Dan puji Tuhan lah, karena banyak juga mahasiswa kami yang sudah tamat keterima di sini. Di BPS, ya, Pak. Seperti kalau tidak salah ada 30-an tahun perkuliahan sebelumnya lah. Nah, jadi saya sebagai Kaprodi merasa senang gitu. Nah, secara umum harapan kami supaya terapan statistika bagaimanapun, aplikasi statistika ini di BPS inilah yang paling banyak ya kan. Mulai dari bagaimana mengambil data, pengolahan data, gitu. Bahkan sampai barangkali melahirkan informasi dari data itu ya kan. Jadi kalau ada hal-hal yang baru yang secara teknis hanya kami bisa pelajari secara teori, secara praktisnya gitu kan, itu bisalah nantinya diajarkan oleh dosen-dosen praktisi yang memang kami juga sudah pakai. Artinya kami minta tolong untuk bisa mau jadi dosen praktisi di tempat kami. Nah, sekarang ada 2, salah satunya itu tadi Pak Wesley Tambunan gitu. Jadi itulah harapan kami supaya kerjasama ini bisa terus berlanjut. Ya, Pak. Baik, itu aja Pak. Harapannya ada lagi Pak? Ya. Harapannya lagi ada? Harapan yang lainnya mungkin untuk tingkat universitas atau fakultas ya, program atau perguruan tinggi ini kan sekarang salah satu indikator kinerja utama, salah satu itu adalah memberikan
mahasiswa punya kegiatan di luar, gitu kan, punya kegiatan di luar. Jadi kalau harapan kami seandainya nanti ada kegiatan-kegiatan BPS ini yang memang memerlukan tenaga-tenaga statistik atau tenaga-tenaga survei gitu ya, ya mohon diikut sertakan kami. Dan bukan hanya orang statistik yang mau gitu, ya, orang matematika, orang ekonomi gitu kan, ini perlu kita sosialisasikan. Jadi itulah harapan kami terkait dengan keberadaanmu ini. Di samping itu barangkali saya tidak tahu apakah mungkin saja kan periset kita secara umum ada yang kurang memahami teknik-teknik pemodelan atau pengolahan data yang baik, ya kan? Seandainya ada diberikan kesempatan bagi mereka untuk konsultasi terkait dengan pengolahan data itu di BPS ini, mungkin saja melalui mahasiswa kami atau melalui pojok statistika, ya bisa kami informasikan supaya lebih dosen-dosen pun bisa lebih terarah terhadap pengolahan data terkait dengan penelitian-penelitian yang dia lakukan. Nah, saya pikir kalau sebatas hubungan kami dengan sebagai akademisi ya, sebagai akademisi dengan BPS, mungkin seputaran itu ada yang keinginan kami. Kalau misalnya terkait dengan data-data yang sudah resmi, ya publikasinya pun kami kan tidak enggan-enggan. Kami sangat percaya bahwa data ini sudah valid adanya, gitu kira-kira, Ibu. Oke, jadi itu tadi ya Pak harapannya yang belum tercapai dan harapan kedepannya semoga bisa terlaksana gitu ya Pak, terjadi kolaborasi tadi antara USU dan BPS gitu. Betul. Ya Pak. Baik Pak Open, terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Oh ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah berkenan menjadi bintang tamu di episode podcast Paskalibah kali ini. Tentunya bermanfaat buat kawan-kawan cerita yang mungkin belum tahu nih selama ini kolaborasi antara BPS Sumut dengan USU itu apa aja yang sudah terlaksana gitu. Betul, ya, betul. Dan harapannya tadi semoga kerjasama antara BPS dan USU tetap terjalin dengan baik. Terjalin baik ya, itu yang utama. Iya. Oke, kawan cerita, sampai di sini dulu episode podcast Paskalibah kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.